Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dan juga bisa menyelesaikan salat Isya serta Maghrib secara berjamaah. Kemudian semoga kita diberikan kemudahan pula untuk menyelesaikan ibadah sholat tarawih setelah ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-24, dan semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang takdir, itu juga termasuk dalam rukun iman. Namun sebelum takdir ada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari 6 rukun iman yang menjadi bagian pokok dalam ajaran Islam. Keyakinan akan kebangkitan di akhirat merupakan fondasi penting setelah keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya, saking agungnya keimanan terhadap hari akhir ini, Allah Subhanahu wa taala kerap kali mengaitkan keimanan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kepada hari akhir. Sebagaimana beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, akan tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan atau dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, kehidupan ini bukanlah kehidupan di dunia semata, akan tetapi ada kehidupan kedua yang mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di dunia. Semua amalan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Kemudian kehidupan yang tak berujung, kehidupan yang berlangsung selama-lamanya. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan hari akhir adalah penuntun sejati bagi perilaku manusia yang akan selalu mengarahkannya kepada jalan kebaikan. Tidak ada satupun hukum buatan manusia yang mampu menuntun perilaku manusia agar tetap lurus, agar tetap berada di jalan yang benar, sebagaimana iman kepada hari akhir mampu melakukannya. Maka tidak ada yang mampu buatan manusia, hukum-hukum manusia yang mampu menjadikan seseorang tetap berada di jalan yang benar kecuali keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Lantas bagaimana seorang mukmin mempersiapkan dirinya untuk hari akhir agar di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang berbahagia ketika diperlihatkan hasil perbuatannya di dunia. Maka pada kesempatan yang baik ini sedikit ingin kami sampaikan beberapa hal yang bisa kita persiapkan untuk berhadapan dengan hari yang panjang, yaitu hari akhir atau hari kiamat kelak. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya yang kita persiapkan adalah kita senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Kita hendaknya senantiasa mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mengesahkan Allah adalah ajaran para nabi. Mengesahkan Allah, mengajak umat untuk mengesahkan Allah adalah ajaran para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Tugas mereka adalah an i'budullah, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi ibadah atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan tidak ada atau tauhid atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan seseorang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan seseorang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia mengerjakan amal-amal kebaikan serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya, ke akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya kita persiapkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Takwa ini lahir dari seseorang ketika dia benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah puasa kita. Ketika kita benar-benar mengharapkan pahala untuk Allah Subhanahu wa taala, kita landasi dengan keimanan ketika kita berpuasa, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena dasarnya keimanan dan juga ihtisaban, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Dan inilah tujuan dari puasa, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita persiapkan adalah hati yang bersih, hati yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari di mana tidak lagi bermanfaat anak dan harta kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari hal-hal yang bisa menjadikan ia dengki, iri dan yang lain sebagainya dari perbuatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati yang sehat, hati yang bersih ini juga bisa dilatih dari bulan puasa yang kita lakukan saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika hatinya bersih, dia tidak akan melakukan kedustaan, dia tidak akan hasad kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada rupa-rupa kita, tidak akan melihat kepada harta kita, namun Allah akan melihat kepada hati kita dan juga perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat terhadap rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan kita akan adanya balasan terhadap apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami pribadi khususnya dan juga kepada jamaah secara umumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu murni dari kesalahan diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.